Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Salim dari SDN Negeri 6 Kasiguncu, Kecamatan Pos Pesisir, Kabupaten Poso. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 yang sekarang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Sesuai dengan konteks diri, murid, dan sosial budaya, berdasarkan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep belajar yang diusung Ki Hajar Dewantara memiliki 5 asas, antara lain 1. Asas kemerdekaan, asas kodrat, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan yang kelima asas kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan yang dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang guru bersifat di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan, mencerminkan ke dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dapat diterjemahkan bahwasanya pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diwujudkan adalah menerapkan merdeka belajar yang berorientasi pada siswa atau peserta didik melalui pendekatan pendidikan yang holistik atau secara menyeluruh. Merdeka belajar adalah sebagai gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membebaskan guru dan murid untuk berekspresi, berinovasi, dan dapat menentukan pembelajaran yang bebas, aman, dan nyaman. Konteks merdeka belajar adalah berpihakan kepada murid. Yang berpihak kepada murid adalah pendidikan dan pengajarannya, bukan guru yang sebagai guru berpihak kepada murid. Salah satu strategi menurut Ki Hajar Dewantara, permainan. Permainan anak juga merupakan pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dalam hal tersebut tentunya ada manfaat yang akan diambil oleh siswa. 1. Siswa atau murid dapat berpendapat. 2. Murid dapat berdiskusi untuk mengambil keputusan dalam sebuah permainan. Membuat kesepakatan sebelum permainan telah akan dimulai. Murid dapat membangun pemahaman. 5. Dapat berpartisipasi aktif. Yang keenam, permainan anak dapat menjadi bagian dalam pembelajaran di sekolah ataupun dalam kelas. Ada beberapa permainan yang dapat digunakan. Salah satu permainannya adalah congklak yang bisa digunakan melalui pembelajaran matematika. Permainan congklak menggunakan batu. Dengan menggunakan batu, pelajaran matematika dapat diterapkan melalui permainan ini. Misalnya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sehingga anak-anak tidak harus belajar melalui buku dalam kelas, tetapi anak-anak juga bisa mengambil manfaat bahwa belajar bisa juga diterapkan dengan bermain. Permainan yang lain adalah gobak sodor, atau kalau orang Poso bilang permainan hadang. Nah, permainan-permainan tersebut dapat dielaborasikan, dapat dimanfaatkan, sehingga permainan ini merupakan media juga sebagai permainan yang dikembangkan oleh guru atau pendidik dalam kelas. Berikutnya, menggunakan alat atau permainan digunakan sebagai media pembelajaran sangat bermanfaat dalam mewujudkan pembelajaran ke arah yang kognitif. Bermain dengan permainan yang penuh dengan nilai edukasi
sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aktif, menyenangkan, gembira, sehingga peserta didik dapat belajar tanpa ada tekanan ataupun paksaan. Refleksi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Peran pendidik ibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berubah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa tidak ada kita dari seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode pembelajaran siswa yang berbeda-beda dan berorientasi kepada peserta didik tersebut. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa sebagai siswa yang merdeka dalam belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak, tapi perlu tuntunan, perlu arahan supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Anak bukan seperti kertas putih yang perlu kita ukir dan garis dengan tinta. Anak bukan teko yang akan kita isi dan tuangkan air dalamnya. Anak bukanlah benda mati. Anak adalah makhluk hidup. Anak adalah manusia yang tugas kita adalah memanusiakan mereka. Kita wujudkan hal tersebut dengan merdeka belajar, dengan prinsip filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pokok pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu, bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba kepada sang anak dengan semurni-murninya dan dengan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Demikian dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Salam bahagia.